Pemirsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ikut mengambil peran dalam program Lorong Wisata dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan warga lorong. Salah satu di Lorong Wisata Eli, berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Program Lorong Wisata pemerintah Kota Makassar bukan hanya memperlihatkan berbagai keunggulan maupun keindahan yang ada di lorong-lorong. Namun, program Lorong Wisata ini juga menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan keterampilan warga yang ada di lorong dengan peran penting Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Seperti halnya yang ada di Lorong Wisata Eli yang terletak di Jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pada Selasa pagi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan pelatihan pembuatan lampu PVC yang hasilnya nanti akan menjadi kerajinan tangan para warga sekitar. Pelatihan lampu PVC tersebut bertujuan untuk membuat bahan-bahan bekas menjadi bernilai ekonomi yang dapat dijual dan meningkatkan pemasukan bagi para warga. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nilma Palamba mengatakan, peran Disnaker Makassar dalam program Lorong Wisata berguna untuk melatih keterampilan para warga agar dapat mendatangkan pendapatan tambahan. Jadi Disnaker di sini sebagai salah satu OPD program pendukung prioritas, ya, program prioritas Bapak Wali Kota untuk Disnaker adalah 10.000 skill training gratis dan 100.000 peluang bisnis dan usaha baru. Nah, inilah yang kami elaborasi, ya, tindak lanjuti, di breakdown programnya ke lorong-lorong wisata agar warga kita yang ada di lorong itu punya skill, kemudian punya kesempatan untuk bisa berusaha secara mandiri, ya, mandiri dalam hal bisa berwirausaha dengan adanya skill yang kami ajarkan kepada mereka, maka mereka bisa punya usaha baru, bisa dikembangkan sehingga ekonomi keluarga bisa lebih meningkat. Kami memberi pelatihan warga yang khususnya di lorong ini adalah PVC. PVC itu rupanya bisa dibuat menjadi suatu produk yang cukup mungkin bisa banyak diminati karena kita akan buat dalam bentuk lampu hias. Ya, bisa buat lampu tidur, bisa buat lampu di taman. Ya, kalau kita nanti itu ya melihatnya, sehingga ya warga tidak perlu lagi membeli seperti itu kira-kira. Lorong Wisata Kota Makassar seperti tidak ada habis-habisnya menawarkan berbagai keunggulannya dari masing-masing lorong. Salah satunya yakni Lorong Wisata Eli yang juga memiliki nama lain Rosita Green Garden. Seperti namanya, lorong wisata ini unggul dengan kebun hijau atau Green Garden yang dimiliki. Kebun hijau di lorong wisata ini memiliki banyak sekali jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman herbal, hingga buah-buahan, semuanya ada di lorong wisata ini. Sekretaris Lurah Tamangapa Nur Hikmah Irwan mengatakan, terdapat 7 lorong wisata yang ada di Kelurahan Tamangapa. Dan Lorong Eli merupakan salah satu lorong yang unggul akan perkebunan mini warga. Untuk mengembangkan program Lorong Wisata gagasan Wali Kota Makassar ini, Kelurahan Tamangapa melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengedukasi warga. Kalau masyarakat kami sangat antusias dengan adanya lorong wisata karena anggapan mereka kan kalau dengan adanya lorong wisata pasti pembangunan akan diperhatikan, kondisi jalannya, terus permodalan harapannya ada modal tambahan untuk pengembangan UMKM yang ada di Tamangapa. Latar belakangnya kan di sini dulu awalnya kayak seperti desa, persawahan, terus kalau di Eli juga itu di sana di Inggris itu seperti desa tapi lama-kelamaan berkembang dengan adanya perkebunan-perkebunan yang indah seperti ini. Di Rosita Garden kan ada kebun yang indah yang bagus untuk spot foto, terus hasil-hasil perkebunannya itu bisa dinikmati bersama. Kalau di sini juga sudah ada PIRT-nya untuk memulai usaha keripik pisang dan keripik ubi. Lahan seluas 12 kali 13 meter untuk Green Garden di Lorong Wisata Eli ini merupakan lahan milik Rosni, salah satu warga lorong. Rosni mengatakan ia membuat Green Garden berawal sejak beberapa tahun lalu saat dirinya pensiun dari profesinya sebagai guru SMP untuk mengisi masa tuanya.
Tanaman-tanaman yang dihasilkan dari kebun dikelola langsung oleh kelompok wanita tani di lorong, namun tidak ia perjualbelikan, melainkan memberikan hasil-hasil tanaman itu untuk kebutuhan warga lorong. Asal mulanya ini di tahun 2019 kita sengaja buat ini kebun untuk persiapan pensiun. Karena kalau sudah pensiun apalagi yang kita kerja, lebih baik kita atur tanaman. Kemudian saya buat KWT, kelompok tani wanita. Ya. Anggota saya 25 orang. Apa-apa yang ada di sini, Bu, yang kita? Oh, ada cabai, ada jeruk, ada kacang panjang, ada labu madu, ada anggur, ada ini sawo mandila, ada obat-obatan seperti domiana, kemudian sebanyak yang lain, kumis kucingnya juga ada. Jadi ini hasilnya nanti, Bu, diapakan? Dijual atau untuk kelompok? Selama ini saya belum pernah jual, tetapi saya bagi-bagi tetangga. Kalau tetangga sudah puas baru kita jual. Dengan adanya program lorong wisata ini, Rosni berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa aspek-aspek pendukung untuk Green Garden tersebut. Fitri Herunisa, Celebes TV.